Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Knowledge Management System untuk topik Capturing Tacit Knowledge by Using Interview atau menangkap tacit knowledge dengan menggunakan interview. Sebelumnya kita review dulu untuk materi pada minggu lalu, yaitu Knowledge Creation and Sharing, Knowledge Infrastructure, Knowledge Management Architecture, kemudian pilihan Build versus Buy Decision. Tujuan pada pertemuan kali ini adalah mengetahui bagaimana menangkap tacit knowledge dengan menggunakan interview. Agendanya ada 5. Pertama, knowledge capture process, how to identify the experts, single versus multiple experts, kemudian interview as knowledge capture tool, source of errors and problems in interview. Kita review juga knowledge type, terbagi menjadi 2, yaitu explicit knowledge dan tacit knowledge. Kemudian pada knowledge creation, kita menggunakan model dari Nonaka yang dikenal dengan istilah SECI, yaitu socialization, externalization, combination, dan internalization. Kemudian proses knowledge capture itu berada pada fase ketiga dari knowledge management system life cycle. Sekarang kita masuk ke teori apa yang disebut dengan knowledge capture. Menurut Awad dan Ghaziri, knowledge capture adalah suatu proses di mana pemikiran dan pengalaman dari expert ditangkap. Knowledge developer akan berkolaborasi dengan expert untuk mengkonversi keahliannya menjadi program-program terkode. Secara sederhana, kita ingin tahu atau want to know bagaimana expert know what they know. Nah, kalau diilustrasikan seperti ini. Kemudian, Becker, Fernandes, dan Seberval memberikan arahan bahwa knowledge capture itu bisa diambil dari fase externalization dan internalization dari Seiichi Nonaka. Nah, baik eksternal dan internalization itu akan menghasilkan explicit knowledge. Ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, gunakan appropriate tools atau teknik. Kemudian, kita harus bisa menginterpretasi dan meninfer informasi dari sang expert tadi. Kemudian, hasil interpretasi kita gunakan to build rules that represent expert solution. Nah, bagaimana agar proses capture-nya jadi lebih baik? Kita harus fokus bagaimana expert itu melakukan pendekatan terhadap suatu problem. Kemudian, kita juga harus memperhatikan hal-hal atau fakta-fakta atau sejarah bagaimana cara expert itu menyelesaikan suatu problem. Kemudian juga, kita harus mengevaluasi sebaik apa problem domain is understood. Jadi seiring dengan waktu, kadang-kadang domain masalah itu juga boleh berkembang. Kemudian yang keempat, how accurate the problem is modeled. Jadi kita harus juga bisa memodelkan problem itu dengan lebih baik. Nah, kita ilustrasikan seperti ini. Kemudian, karena pada knowledge management system lebih banyak berhubungan dengan expert, kita membagi expert itu menjadi single dan multiple expert. Yang pertama untuk single expert. Single expert ini memiliki keuntungan yang pertama sangat cocok apabila kita membangun sistem yang relatif simple. Nah, ya.
Yang kedua, problemnya itu restricted atau terbatas bidangnya ya. Nah, keuntungan lainnya adalah lebih mudah kalau kita ingin melakukan pertemuan karena hanya melibatkan satu orang aja. Kemudian juga kalau ada konflik juga lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, lebih lanjut adalah share more confidentially than does multiple expert. Karena hanya ada satu orang expert, tentu expert tersebut akan memiliki tingkat confidence yang lebih tinggi. Namun, menggunakan single expert juga memiliki beberapa disadvantages. Misalnya ya, tidak seluruh expert itu memiliki kemampuan verbal yang baik, sehingga kadang-kadang expert knowledge is not easy to capture. Bisa juga seperti ini. Nah, atau bisa juga karena hanya melibatkan seorang expert, maka dia juga hanya punya a single line of reasoning. Jadi penalarannya juga hanya satu. Atau kadang-kadang expert knowledge is sometimes dispersed, itu juga boleh. Atau bisa juga single expert more likely to change schedule meeting than expert in a team. Karena dia sendiri, kadang-kadang dia bisa sesuka hati mengubah schedule meetingnya. Lebih lanjut, kita juga bisa menggunakan alternatif multiple expert. Keuntungannya, ini sangat cocok untuk kompleks problem. Nah, kemudian, working with multiple expert stimulate interaction. Nah, karena lebih dari satu expert, maka bisa ada interaksi. Selanjutnya, juga memungkinkan alternative ways. Jadi tidak hanya single saja, kira-kira ada plan A, plan B, plan C, seperti itu. Dan cenderung lingkungan meetingnya relatif lebih formal. Karena kalau melibatkan banyak expert, akan lebih mudah membentuk lingkungan yang lebih formal. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini interaksinya. Tetapi, menggunakan multiple expert juga memiliki sejumlah disadvantages. Karena banyak orang, maka apa? Schedulingnya tidak semudah dengan single expert. Karena banyak orang juga bisa saja muncul yang namanya disagreement. Nah, juga bisa muncul confidentiality issue. Ada expert yang mungkin memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dia bisa dengan leluasa menyampaikan ide-idenya. Tetapi ada expert yang mungkin cenderung introvert. Nah, dan masalah-masalah yang lain. Tentu saja, karena ini melibatkan banyak expert, kadangkala beberapa expert itu perlu ditangani oleh developer yang berbeda juga. Atau bisa juga overlapping mental process. Nah, bisa juga ya. Jadi ada aktivitas yang bolak-balik kadangkala. Bisa saja proses A dengan expert A. Ternyata proses A juga diulangi oleh expert B, misalnya seperti itu ya. Karena expert tadi memegang peranan penting, maka perlu dibangun relationship dengan expert. Yang pertama, create the right impression. Kita harus memberikan impresi yang baik. Kemudian, kita juga harus understanding expert style. Kita harus paham bagaimana style expert tersebut. Nanti ada detailnya. Dan tidak kalah penting adalah prepare well for the session. Jadi, kadang-kadang kita perlukan ada simulasi sebelum interview itu berlangsung. Kadang-kala juga kita harus memiliki kecerdasan kapan harus meng-hold suatu session. Apabila dirasa perlu untuk kajian lebih dalam, maka boleh kita hold sesi tersebut. Untuk yang multiple expert, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Bisa saja kita memulainya dari yang individu. Extension of single expert approach. Jadi walaupun dia banyak orang, boleh kita dekati salah satu dulu yang kira-kira mungkin lebih mudah atau kita anggap lebih domain yang lebih dekat dengan yang problem kita hadapi. Yang kedua, bisa juga melalui pendekatan primary and secondary, yaitu kita mulai dengan yang senior expertnya. Baru kita lanjut ke level kedua, level ketiga, dan seterusnya. Atau bisa juga kita membentuk yang namanya small group. Jadi setiap expert boleh saja dilakukan
sedikit pengujian untuk mengetahui tingkat keahliannya. Nah, jadi kita boleh bentuk semacam grup-grup. Nah, dengan expert ini, ada beberapa hal atau informasi yang perlu diperhatikan. Kadangkala, expert itu cenderung menggunakan analogi dalam menjelaskan suatu event. Dan bisa saja analogi yang dia gunakan itu cenderung pada bidang yang biasa dia tekuni. Sehingga apabila kita mengadopsi knowledge dari bidang yang lain, kadang-kadang ini perlu juga jadi perhatian. Atau, expert knowledge is in the ability to take on certain information and use a plausible line of reasoning to clarify the fuzzy detail. Juga boleh. Lebih lanjut lagi adalah reliable knowledge capture require understanding and interpreting expert verbal description. Kita juga harus perhatikan sewaktu expert itu menjelaskan, kata-kata yang dia pakai seperti apa. Misalnya, ada kata-kata possible, likely, definite. Itu artinya memiliki penekanan yang berbeda-beda. Nah, pada fase awal, interview adalah alat yang lumrah digunakan untuk knowledge capturing. Pada interview, sebagai knowledge developer, cenderung harus memiliki yang namanya voluntary nature. Jadi maksudnya kalau kita mau melakukan sesi wawancara, mungkin untuk identitas expertnya kita yang tuliskan atau kita jelaskan bagian mana yang harus diisi. Jangan kita bandingkan seperti kita memberikan kuesioner kepada mahasiswa atau kepada rekan kerja. Kadangkala untuk kondisi tertentu perlu juga required training and preparation. Ada pelatihan, bahkan mungkin ada pra-interviewnya. Namun, interview merupakan alat yang paling nyaman untuk digunakan sebagai evaluating the validity of information acquired. Oke. Ini juga interview merupakan tool yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan. Jadi expert tadi statusnya adalah sebagai informan. Bisa dilakukan secara langsung, bisa juga secara tatap muka, atau mungkin melalui media lain. Tetapi biasanya pada knowledge management system cenderung tatap muka face to face. Bisa dilakukan face to face atau telepon tadi, bisa juga single atau multiple expert. Kemudian, sewaktu memberikan interview, tipe pertanyaan bisa structure, unstructured, atau semi-structure. Nanti ada contoh detailnya. Interview juga bisa dalam kondisi misalnya untuk kepentingan clinical, atau fokus ya, bidang fokus tertentu, atau non-directive interview. Untuk tipe questionnya itu boleh berupa open or close, boleh spontan or prompt, ada tanda-tandanya. Bisa juga open-ended or pre-code. Seperti itu. Kalau pertanyaan terbuka atau tertutup, apakah jawabannya hanya berasal dari sejumlah kemungkinan tanggapan? Mirip multiple choice, spontaneous or prompt question. Apakah responden diminta untuk menjawab dengan kata-kata mereka sendiri atau diberikan opsi lainnya? Nah, seperti itu. Kemudian open-ended or pre-code question. Apakah tipe pertanyaannya tadi jawabannya dicatat secara verbatim atau terhadap satu atau lebih dari sejumlah jawaban yang telah ditentukan. Sedangkan interviewnya sendiri itu akan menggunakan tipe pertanyaan misalnya yang pertama bisa berupa structure, bisa semi-structure, atau unstructured. Yang paling banyak dipakai adalah yang structure. Untuk structure question sendiri, ada sejumlah pilihan, apakah dia menggunakan multiple choice, berarti sudah ada spesifik pilihannya. Ini paling mudah untuk ditabulasi.
dan sedikit bias. Yang selanjutnya adalah dichotomous question. Isinya hanya ada dua, yaitu yes or no. Yang ketiga bisa juga ranking scale question. Ini sampel sederhana dari interview. Misalnya kalau pilihan berganda, kita berikan alternatif A, B, C, D. Kalau dikotomus, pilihannya hanya yes or no. Ranking scale bisa juga berupa seperti ini, atau kadangkala benar-benar menggunakan angka. Misalnya kita ingin mengetahui seberapa penting sesuatu, itu pada skala 1 sampai 10, boleh juga seperti itu. Supaya berhasil, maka perlu diperhatikan hal-hal seperti ini. Misalnya tahapannya seperti apa, kemudian frase yang kita gunakan, kemudian konstruksi pertanyaannya juga penting, dengarkan secara closely, dan hindari untuk berdebat dengan expert kita. Kalau sudah, kita lakukan evaluasi session. Mungkin ada hal-hal yang kurang atau yang perlu ditambahkan, atau mungkin yang perlu ditindaklanjuti. Yang perlu dihindari adalah taping. Kita rekam tanpa izin dari expert, tidak boleh. Yang kedua, kita melakukan interview tadi berubah, bukan lagi interview, tapi menjadi interrogation, juga tidak boleh. Atau bisa juga interrupting the expert. Kita harus biarkan dahulu expert menyelesaikan penjelasannya. Termasuk juga kalau kita membawa smartphone, mungkin di silent atau di vibrate saja, supaya tidak menginterupsi konsentrasi dari expertnya. Kemudian, jangan pula pertanyaan yang kita buat menjadikan domain expert itu menjadi hal-hal yang membuat dia untuk bertahan. Jadi kita harus memposisikan bagaimana kita menerima masukan dari si sang expert tadi. Lebih lanjut, kita juga harus memiliki kontrol yang baik. Biasanya kontrol waktu, itu kadang-kadang bisa loss pada saat interview dengan expert. Kemudian tidak boleh pura-pura mengerti penjelasannya. Kalau memang belum mengerti, bisa kita minta dengan baik-baik bagaimana penjelasannya. Kemudian jangan menjanjikan yang tidak bisa kita berikan. Kadang-kala kita memberikan fasilitas, padahal itu tidak ada, tidak boleh. Atau membawa items yang tidak ada pada agendanya. Jadi kalau pada wawancara, bawa saja keperluan untuk wawancara. Tidak boleh kita bawa untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Supaya berhasil mendapatkan information yang reliable, kita juga harus mengurangi ya kemungkinan-kemungkinan errornya. Kadangkala expert tadi itu menggunakan slang. Seperti ini ya. Dia menggunakan slang atau istilah-istilah tertentu pada bidang dia sendiri. Atau kadangkala expert itu failure to remember what happened, bisa jadi. Kadangkala kita ketemu expert yang sudah sangat sepuh misalnya. Atau sebaliknya, expert itu dia fear of the unknown. Jadi kita harus jelaskan tujuan interviewnya apa. Supaya dia merasa nyaman. Dan yang paling sering terjadi adalah misalnya communication problem. Ini juga penting diperhatikan. Sedangkan dari sudut kita atau knowledge developer, yang paling umum error terjadi misalnya adalah age effect, faktor usia. Atau bisa juga race effect. Kadangkala orang suku tertentu agak sungkan berhubungan dengan suku yang lain, misalnya seperti itu. Termasuk juga gender effect, ya. Jadi kalau dia perempuan, mungkin dia agak tidak nyaman kalau misalnya berkomunikasi dengan expert laki-laki ataupun sebaliknya. Sejumlah masalah juga bisa terjadi pada saat interview. Misalnya responnya bias, inkonsistensi, komunikasi, attitude, pertanyaannya terlalu standar, atau pertanyaannya terlalu panjang, ataupun interviewnya yang terlalu lama. Jadi semuanya harus diperhatikan dengan baik. Lebih lanjut, style dari sang expert juga mempengaruhi proses knowledge capture. Ada expert yang seperti prosedural, tipenya prosedural. Dia sangat menggunakan metode-metode tertentu. Ada juga expert yang storyteller. Dia lebih fokus pada konten bidang keahliannya sebagai solusi.
sehingga dia banyak menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan keahliannya. Atau ada juga expert yang dia bertipe seperti Godfather. Dia justru yang menguasai sesi tersebut. Atau bisa juga ada yang bersifat seperti apa? Salesperson. Nah, seperti itu ya. Dia senang menjelaskan banyak sekali keahlian-keahliannya dalam menyelesaikan suatu problem. Lebih lanjut, kita juga harus memperhatikan preparing for the session. Misalnya, kita harus familiar dengan project terminology. Knowledge developer mungkin hanya menguasai bidang IT-nya atau bidang computer science-nya. Tetapi untuk field pada domainnya, kadangkala bisa masuk ke bidang medical misalnya, atau ke bidang education. Maka istilah-istilah yang ada pada project-project medical atau education tadi juga harus kita kuasai. Review existing material, termasuk juga learn the expert's language. Kemudian yang cukup penting adalah deciding where to hold the session. Kadangkala kita juga bisa mendapatkan pengetahuan dari expert ketika dia sedang bekerja misalnya. Seperti dokter ya atau chef. Kita terjun langsung ikut ke tempat mereka bekerja. Nah, sewaktu mereka bekerja itu kalau kita pada bagian tertentu kita butuh untuk lebih lama atau lebih detail, nah kita harus bisa memiliki keahlian untuk hold session saat itu. Kemudian juga perlu diperhatikan tempat meetingnya, agak nyaman, quiet, dan bebas dari interruption. Kadangkala kalau pada perusahaan-perusahaan tertentu mereka memang sudah punya meeting room yang sangat nyaman ya. Nah, untuk kesimpulan, jadi fase awal tes knowledge capture itu sering menggunakan interview. Interview pada knowledge capture itu dilakukan terhadap single atau multiple expert. Ya, kemudian yang sangat penting adalah perhatikan pedoman interview dengan seksama. Untuk assignment, Anda diminta membangun suatu interview terdiri atas 10 pertanyaan dengan 3 tipe pertanyaan dalam satu halaman saja. Simpan sesuai dengan template yang ada, kemudian store di Dropbox, URL-nya di-paste pada e-learning kita. Ayo, Pak. Ini referensi yang kita pakai pada pertemuan kali ini. Oke, sampai jumpa. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.